Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Black Mirror season ke-7 episode ketiga. Walau ini season ketiga, tapi kamu nggak perlu nonton series ini secara berurutan karena tiap episodenya menceritakan cerita berbeda. Di episode ketiga ini memiliki judul Hotel Reverie. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan melihat sebuah film dari tahun 1940-an berjudul Hotel Reverie. Ini adalah film yang sudah dianggap klasik di zaman sekarang. Menceritakan seorang dokter bernama Alex yang bertemu anak konglomerat bernama Clara di hotel. Clara ke hotel bersama suaminya, namun suami Clara berencana membunuhnya. Di masa sekarang, studio pembuat film Hotel Reverie yaitu Keyworth Pictures hampir bangkrut. CEO studio ini bernama Judith Keyworth. Seorang produser muda bernama Kimmy menemuinya untuk membantu. Judith pikir kalau studionya tidak memiliki harapan untuk survive karena ia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kimmy menjawab kalau karena alasan inilah ia menemuinya. Dreams, classics, like Hotel Reverie. Kimmy ingin meremake film klasik seperti Hotel Reverie. Judith pikir film ini tidak sesuai dengan standar film untuk zaman sekarang. Apalagi sekarang ia sudah hampir bangkrut dan tidak bisa memproduksi film dengan bintang Hollywood. Namun Kimmy memiliki solusi untuk masalah budget ini. Judith hanya perlu menyewa satu bintang Hollywood untuk memainkan karakter Dr. Alex. Sementara karakter sisanya akan di-generate menggunakan AI. Produksi film akan dilakukan sesuai dengan durasi filmnya yaitu 96 menit sehingga bayarannya tidak akan mahal. Dan nama AI buatan Kimmy ini bernama Redream. Di tempat lain, kita akan melihat seorang aktris Hollywood kelas A bernama Brandy. Walau bergelimang harta dan juga terkenal, namun ia merasa kosong. Hal ini karena peran yang ia terima selalu sama atau mirip dan membuat jiwa aktrisnya merasa stagnan. Brandy menemui agennya. Ia tidak lagi memburu uang karena peran yang Hollywood berikan padanya selalu monoton. Ia butuh tantangan dan ingin memiliki film yang bisa menjadi film klasik seperti Hotel Reverie. Tawaran dari agensinya tidak Brandy sukai. Namun karena Brandy membahas Hotel Reverie, agennya memberitahu kalau Kimmy sedang mencari aktor untuk Hotel Reverie Reborn. Dr. Palmer, I want to do it. It's a male lead. Brandy menginginkan role ini, namun masalahnya yang dibutuhkan adalah untuk posisi Dr. Alex. Brandy meminta agennya untuk membujuk Kimmy agar ia bisa memainkan karakter Alex. Waktu berlalu, Kimmy dan Judith sedang menunggu konfirmasi dari agensi Hollywood. Aktor top Hollywood menolak tawaran ini, namun mereka diberitahu kalau Brandy tertarik. Brandy Friday's team says she's interested. Kimmy sangat senang karena Brandy adalah aktris yang sangat terkenal. Kimmy bersedia merubah karakter Alex agar bisa dimainkan Brandy agar dimodernisasi. Di tempat lain, Brandy melihat trailer Hotel Reverie di YouTube. Brandy sangat tertarik dan ingin bermain di film Hotel Reverie Reborn. Brandy sangat tertarik, ia bahkan mencari tahu tentang Dorothy yang merupakan karakter utama wanita di film ini. Ia melihat Dorothy sedang screen test sebagai Clara untuk film Hotel Reverie. I realize I'm waiting for it to ring, but it's not connected, is it? Ia diminta untuk pura-pura menelpon. Di zamannya, Dorothy adalah aktris muda yang sedang naik daun. Namun di sampingnya ada thumbnail video yang memberitakan kematian Dorothy. Tentu Brandy menonton video ini. Ternyata tak lama setelah Hotel Reverie dibuat, Dorothy meninggal karena overdosis obat tidur. Ada rumor kalau kematiannya adalah bundir karena rumor keji seputar kehidupan pribadinya. Di saat yang sama, ada seseorang yang mengirimkan sebuah paket untuk Brandy. Tak lama kemudian, Brandy menerima telepon dari agennya. Brandy diberitahu kalau ia mendapatkan role untuk Dr. Alex. Ternyata paket yang baru diterima Brandy adalah naskah dan materi film. Saat membuka paket karena tidak fokus, Brandy menjatuhkan sebuah flash disk. Sebagai seorang profesional, Brandy mempelajari film original dan reborn yang sedikit berbeda karena pemeran utamanya pria yang sekarang seorang perempuan. Di akhir film ini, Dr. Alex hidup bersama Clara, karakter yang dimainkan Dorothy. Waktu berlalu, hari ini adalah hari di mana syuting akan dilakukan. Kimmy di sebuah studio dengan timnya yang akan membuat film dengan bantuan AI. Tak lama kemudian, Brandy datang. Judith dan Kimmy sangat senang Brandy bersedia bermain di film proyek ini.
Judith hanya menyewa studio ini selama 3 jam sehingga mereka tidak bisa membuang-buang waktu. Wait, what? Redream, the system that we're using? Mereka akan langsung syuting dengan software Redream. Kimmy pikir kalau Brandy sudah tahu Redream, namun karena Brandy menjatuhkan flash disk dari paket membuatnya tidak pernah mempelajari Redream. Kimmy tidak memiliki waktu untuk mengajari Brandy tentang Redream. Namun untungnya Brandy sudah menghafal dialognya dan juga film originalnya. Kimmy menjelaskan kalau Redream adalah sistem dimensi fiktif yang bisa dimasuki untuk membuat film. Tentu Brandy butuh waktu untuk mencerna, namun Kimmy sudah hampir kehabisan waktu. Brandy diminta berbaring, kemudian Kimmy menempelkan alat di dahi Brandy. Kimmy menjelaskan di dalam Redream semua orang kecuali Brandy tidak akan bergerak hingga judul muncul. Tentu Brandy bingung, namun Kimmy mempercayai Brandy karena ia seorang profesional. Kemudian Redream diaktifkan. Dimensi fiktif dengan set film Hotel Reverie terbentuk dan Brandy dikirim ke sana. Karena ini film lama, film ini akan dibuat dengan style hitam putih. Di sana banyak karakter seperti di film originalnya, namun mereka hanya AI dan hanya Brandy yang bisa bergerak. Tentu Brandy bingung dengan apa yang terjadi, namun ia bisa menyentuh benda di sana karena ini bukan hologram. This is insane. I mean, is this the original movie set? Namun Brandy masih bisa berkomunikasi dengan Kimmy di studio. 90 detik lagi kredit akan muncul dan film akan dimulai. Karena ini remake, semua scene akan sesuai dengan film originalnya sehingga Brandy hanya harus mengikuti skrip. To them, this is real. Namun Kimmy mengingatkan kalau bagi orang-orang di sana mereka tidak menganggap kalau mereka sedang syuting. Mereka menganggap kalau mereka di dunia nyata. Walau Brandy memerankan karakter pria berkulit putih, namun orang di sana akan melihat Brandy seperti Dr. Alex di film originalnya. Kemudian Brandy duduk di kursi sambil memegang sebuah koran. Saat syuting dimulai, semua orang di set bergerak seolah mereka adalah manusia normal. Brandy sangat kagum dengan teknologi ini. Karakter utama perempuan di film ini bernama Clara yang dimainkan oleh Dorothy. Clara datang ke lobi sendirian padahal ia ke hotel bersama suaminya. Ia mencari tempat duduk yang kosong dan Brandy menawarkannya untuk duduk di mejanya. Terlihat dari studio kalau set di Redream diambil dari film originalnya. Sejauh ini, Brandy bisa memerankan Dr. Alex dengan baik dan alur ceritanya sama dengan film original. Berdasarkan cerita, mereka memesan segelas minuman. Karena Clara orang kaya, suaminya berencana membunuhnya di sini dengan minuman yang Clara pesan. Clara melihat piano yang menganggur dan ia sangat menyukai piano. Sesuai cerita, Brandy akan memainkan piano sesuai dengan request lagu Clara. Namun masalahnya, Brandy tidak bisa bermain piano. Kimmy bingung karena ia pikir Brandy bisa bermain piano di filmnya sebelumnya. Namun ternyata itu hanya akting. Permainan piano ini sangat penting di film ini. Seharusnya Clara terharu mendengar piano Dr. Alex kemudian pergi keluar sehingga ia tidak meminum minuman beracun yang dipesan. Karena Clara tidak keluar, jika ia meminumnya maka ia akan mati dan produksi ini gagal. Kimmy meminta Brandy berhenti bermain dan kembali ke meja Clara. Brandy tidak boleh membiarkan Clara meminum minumannya. Brandy mengalihkan perhatian Clara kemudian membuang minuman Clara ke piring pot. Melihat gelasnya kosong, Clara pikir kalau Brandy yang meminumnya. Hal ini membuat Clara ilfil dan ketertarikannya padanya turun. Namun dengan begitu, Clara pergi sesuai dengan alur cerita originalnya walau caranya berbeda. Brandy mengejarnya keluar namun Clara tidak mau berhenti. Dorothy! Tanpa sengaja, Brandy memanggil Clara dengan nama Dorothy, nama asli aktris yang memainkan Clara. Karena sekarang Clara dipanggil Dorothy, agar tidak pusing, mulai sekarang kita akan memanggil Clara sebagai Dorothy. Dorothy bertanya kenapa Brandy memanggilnya Dorothy. Brandy menjawab kalau Dorothy mengingatkannya pada temannya. Dorothy terlihat kebingungan dan tidak tahu apa yang ia rasakan. Brandy mengajaknya bicara dan ingin membantu sebisanya. Dorothy curhat kalau suaminya tidak terlalu memperhatikannya. Dorothy merasa nyaman berbicara dengan Brandy dan ketertarikannya pada Brandy meningkat seperti seharusnya. Dorothy menjelaskan saat ia mendengar Brandy memanggilnya dengan nama Dorothy, membuatnya merasa terhubung dengan beban kesedihan yang tak bisa Dorothy mengerti dari mana asalnya. I thought you said they weren't self-aware.
They're not. Judith bertanya, ia pikir karakter film ini tidak memiliki kesadaran. Kimi mengiyakannya karena bagi karakter di set kecuali Brandy menganggap alur film ini adalah dunia nyata. Salah satu anak buah Kimi yang bernama Jack menjelaskan kalau AI Clara dibuat dari akting Dorothy. Sementara Dorothy sangat menyatu dengan karakter Clara sehingga ada gema Dorothy dalam data Clara. Saat Dorothy mendengar Brandy memanggilnya dengan nama Dorothy, membuatnya terhubung dengan kehidupan nyata Dorothy. Dorothy menganggap Brandy sangat unik karena sering berimprovisasi dan ketertarikannya meningkat. Dengan begitu, act pertama pun selesai dan walau repot namun alur ceritanya masih lurus dari cerita originalnya. Saat Dorothy kembali ke hotel, suami Dorothy menemuinya. Karena Brandy tidak ada di scene ini sehingga ia menunggu di luar hotel. Di dalam hotel, anjing milik salah satu pengunjung hotel meminum minuman beracun yang disajikan untuk Dorothy sebelumnya. Tentunya, tak lama kemudian anjing ini mati. Plot cerita berubah. Seharusnya pemilik anjing ini yang meminum minuman Dorothy dan meninggal. Kemudian polisi datang dan meminta Dr. Alex untuk menandatangani akte kematiannya. Namun polisi ini terus bersin dan Dr. Alex mendiagnosanya alergi dengan parfumnya sendiri. Dan saat adegan terakhir, Dr. Alex dan suami Clara akan berkelahi. Polisi mengenali Alex sebagai dokter. Namun karena yang keracunan adalah anjing, membuat Brandy tidak akan pernah bertemu dengan polisi ini. Ending ceritanya terlalu berubah sehingga Kimi pikir sebaiknya setnya di-reset dan dimulai lagi dari awal. Namun masalahnya karena improvisasi dari AI Dorothy membuat sistem malfungsi dan tidak bisa di-reset. Brandy tidak bisa dikeluarkan dari simulasi secara paksa. Simulasi ini juga tidak bisa dihentikan karena kesadaran Brandy akan terjebak di sana. Satu-satunya cara agar Brandy bisa kembali ke dunia nyata adalah dengan menyelesaikan film ini. Dalam 90 detik adalah bagian scene Brandy. Mereka harus membuat cerita baru agar entah bagaimana ending film bisa tercapai. Kimi memberitahu Brandy kalau scene berikutnya akan dilakukan. Brandy ingat kalau scene selanjutnya adalah polisi akan datang ke hotel memintanya menandatangani akta kematian pemilik anjing. Namun karena yang mati sekarang adalah anjingnya, polisi tidak akan ke hotel. Brandy pikir sebaiknya mereka memulai lagi dari awal. Namun Kimi memberitahu ada masalah teknis yang membuat Brandy tidak bisa keluar dari simulasi. Brandy harus bertahan hidup hingga akhir film dan mengucapkan kalimat penutup sebelum kredit roll. It's gotta be like teleported. What do you mean teleported? New story day. Karena akan ada perubahan cerita, Brandy langsung berpindah pada keesokan harinya di simulasi. Brandy sengaja menabrakkan diri pada Dorothy agar mereka bisa bersama. Dorothy ingin jalan-jalan sehingga ia mengajak Brandy untuk menemaninya. Hotel ini memiliki latar tempat di Kairo, Mesir sehingga mereka jalan-jalan di sana sesuai keinginan Dorothy. Setelah seharian berjalan-jalan, mereka kembali ke hotel. Saat menaiki tangga, kaki Dorothy terkilir. Brandy membantu Dorothy ke kamarnya untuk beristirahat. Karena karakter Brandy adalah seorang dokter, ia memeriksa ankle Dorothy. Mereka flirting karena ketertarikan Dorothy pada Brandy sangat tinggi. Ingat, dari mata Dorothy, Brandy adalah Dr. Alex, seorang pria berkulit putih. Di saat yang sama, ada yang mengetuk pintu. Ada seekor kalajengking di kamarnya yang merupakan pencobaan pembunuhan Dorothy yang kedua. Adegan ini ada di cerita utama sehingga Brandy bisa mengatasinya dengan mudah. Dorothy sangat bersyukur Brandy menolongnya, kemudian mereka berciuman. Sebenarnya ini adalah cinta terlarang karena artinya Dorothy berselingkuh dari suaminya. Namun tiba-tiba Jack menjatuhkan minuman di atas komputer dan membuat sistem mati dan terputus dari simulasi. Namun di dalam simulasi, Brandy dan Dorothy masih bergerak seperti biasa. Namun Brandy menyadari kalau di hotel ini sangat hening. Saat membuka pintu, mereka melihat pelayan hotel yang sebenarnya adalah pembunuh bayaran sewaan suami Dorothy untuk membunuhnya. Namun pria ini hanya diam padahal ia sedang menguping dan ketahuan. Dorothy bingung kenapa pria ini tak bergerak seolah waktu berhenti. Kimmy! Alex? Kimmy? Brandy mencoba menghubungi Kimi di studio, namun untuk sekarang komunikasi mereka terputus. Brandy dan Dorothy ke lobi hotel dan mereka melihat semua orang terdiam. Brandy adalah manusia asli sehingga tidak aneh ia bisa bergerak, namun kenapa Dorothy juga bisa bergerak? Brandy terus memanggil Kimi dan Dorothy bertanya siapa itu Kimi.
Dorothy bingung apa yang terjadi dan ia menjadi takut. Brandy menjelaskan kalau ini adalah dunia film, namun tentu Dorothy membantahnya karena baginya ini adalah dunia nyata. Dorothy bahkan tidak menyadari kalau dunianya berwarna hitam putih. Brandy bertanya warna apa pisang ini dan Dorothy menjawab kalau warnanya normal. So what color is this apple? The same color an apple always is. Red or green? Brandy bertanya lagi apa apel ini berwarna merah atau hijau dan Dorothy tidak bisa menjawabnya. Dorothy menyadari walau ia tahu konsep warna namun dunia ini berwarna hitam putih. Brandy bertanya apa Dorothy mengingat masa kecilnya dan ia tidak mengingat apapun. Dorothy kebingungan dan membuatnya takut. Brandy memberitahu saat ia memanggilnya dengan nama Dorothy, Dorothy adalah nama asli Dorothy karena Clara hanyalah karakter yang Dorothy mainkan. Mendengar ini, Dorothy bingung harus apa sehingga ia kembali ke kamarnya. Ia melihat cermin namun ia tidak melihat sedikit pun perbedaannya dengan manusia normal. Tak lama kemudian, Brandy mengetuk pintu dan ingin meminta maaf karena sebelumnya ia membentaknya. Brandy juga sama takutnya dengan Dorothy. Namun Dorothy tidak ingin membuka pintu atau berkata apa-apa. Kembali ke studio, terlihat dari layar walau ceritanya berhenti namun waktu tetap berjalan. Apalagi waktu di sana lebih cepat dibandingkan waktu di sini. Kembali ke simulasi, Dorothy akhirnya mau keluar kamar. Dorothy ingin mencari jalan keluar sehingga ia keluar hotel. Orang-orang di luar juga tidak bergerak, namun hotel ini bukanlah hotel sungguhan karena dibuat berdasarkan set film. Dorothy mencoba meraih sebuah pintu namun tidak bisa menyentuhnya. Orang dari studio bisa melihat seseorang mencapai pembatas dan berpikir kalau mungkin itu adalah Brandy. Dorothy melewati pintu dan yang ia lihat hanyalah kegelapan. Saat di sana, Dorothy bisa melihat berita tentangnya di koran. Ia juga mengingat masa-masa saat ia syuting film. Ternyata Dorothy memiliki hubungan dengan asistennya. Namun karena mereka sama-sama perempuan, membuat hubungan ini harus disembunyikan. Namun pihak Hollywood malah ingin menjodohkan Dorothy dengan pemeran Dr. Alex. Tak kuasa menahan bebannya, akhirnya Dorothy memilih bundir. Kini Dorothy sudah mengetahui kisah hidupnya dan kembali dari kegelapan. Ia kembali ke hotel bertemu dengan Brandy yang sedang bermain piano dengan buruk. Kini Dorothy mempercayai perkataan Brandy dan ingin berbaikan karena hanya mereka yang bisa bergerak. Sementara di studio, Kimmy dan timnya berusaha keras untuk mengembalikan simulasi untuk menyelamatkan Brandy. Why's Clara at the piano? Mereka berhasil menyalakan video sehingga bisa melihat ke simulasi namun tak lama kemudian kembali mati. Muncul masalah lain entah bagaimana di dalam simulasi waktu berjalan lebih cepat. Brandy dan Dorothy menghabiskan waktu berdua di dalam simulasi selama beberapa bulan. Akhirnya tumbuh benih-benih asmara di antara mereka dan ini bukan rekayasa. Setelah berusaha keras, akhirnya simulasi ini berhasil dikembalikan oleh tim Kimmy. Brandy? Kimmy? Oh, thank God. Kimmy bisa menghubungi Brandy namun belum bisa melihatnya sebelum sistem di-reset. Brandy terkejut bisa mendengar suara Kimmy namun Dorothy tidak bisa mendengarnya. Brandy diberitahu untuk melanjutkan scene sebelum simulasi berhenti yaitu saat ada kalajengking di kamar Dorothy. Jika simulasi di-reset, Dorothy tidak akan mengingat kebersamaannya bersama Brandy selama beberapa bulan ini. Wait, no. Brandy tidak ingin di-reset, namun simulasi di-reset ke momen di saat kalajengking. Dorothy terlihat normal, namun Brandy sangat terpukul karena Dorothy tidak mengingat apapun. Namun Brandy harus bertahan hidup hingga akhir film agar bisa keluar dari simulasi. Walau terkekan, Brandy melanjutkan cerita. Sebentar lagi adalah akhir dari cerita dan Brandy harus mengucapkan kalimat penutupnya sebelum bisa menyelesaikan film. Namun Brandy sudah sangat mencintai Dorothy, membuatnya berpikir apa jika ia tidak menyebutkan kalimat terakhir, ia akan terjebak di sini. Kimmy menjawab jika Brandy tidak keluar maka tubuh aslinya akan mati. Namun ia tidak tahu tentang kesadaran Brandy di dalam simulasi akan tetap hidup atau tidak. Kemudian Brandy melanjutkan act terakhir. Di scene terakhir seharusnya Brandy bertemu dengan polisi. Namun karena pemilik anjing tidak meninggal, kepala polisi tidak pernah ke hotel. Agar bisa sampai di akhir cerita, Brandy ke kantor polisi untuk melaporkan suami Dorothy akan melakukan hal buruk. Alasan sebenarnya adalah agar Brandy bisa mendeteksi alergi kepala polisi agar ia mengingat di akhir film kalau Brandy adalah seorang dokter. Kemudian maju ke percobaan pembunuhan terakhir di rooftop hotel. Dorothy dan suaminya ada di sana.
pagar di sana rusak dan Dorothy akan dijatuhkan dari sana agar terlihat seperti kecelakaan. Brandy muncul tepat waktu sehingga mereka berkelahi. Namun Brandy kalah dan bisa dipojokkan. Namun Dorothy mengambil pistol suaminya dan menembak suaminya. What did you do that for? Claude's not meant to die. Ini tidak ada di cerita dan polisi akan datang kemudian menangkap Dorothy. Namun Brandy dan Dorothy bisa berciuman dan Brandy harus mengucapkan dialog terakhirnya dan ini cukup untuk memancing credit roll. Namun Brandy tidak ingin Dorothy di penjara. Brandy ingin berkorban dengan mengaku kalau ia yang membunuh suami Dorothy. Tak lama kemudian polisi datang namun Dorothy merebut pistolnya. Kepala polisi mengenali Brandy namun Dorothy malah menembaknya. Polisi lain menembak Dorothy dan Dorothy tidak akan berhasil bertahan hidup. Sebelum meninggal, Brandy menyebutkan dialog terakhirnya, kemudian kredit roll muncul dan film ini pun berakhir. Setelah ceritanya selesai, Brandy bisa kembali ke tubuhnya. Walau dengan banyaknya cerita yang berbeda dari cerita originalnya, namun Hotel Reverie Reborn tetap tayang. Namun Brandy tidak merasa senang karena ia sangat mengingat beberapa bulan bersama Dorothy saat ia terjebak di simulasi. Saat pulang, ia melihat sebuah kotak untuknya. Paket ini adalah hadiah dari Kimmy untuk Brandy. Brandy memeriksanya dari laptopnya dan ini adalah model AI Dorothy saat melakukan casting menelepon. Namun dengan bantuan AI, Brandy bisa berbicara dengan bantuan telepon buatan Kimmy. Kini Brandy dan Dorothy bisa berbicara lagi walau tentunya Dorothy tidak mengingat Brandy. Dan dengan begitu, Black Mirror season ke-7 episode ketiga pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema episode kali ini adalah simulasi AI yang bisa mempermudah produksi film. Lumayan expected karena pastinya Brandy akan terjebak di sana walaupun bisa kembali. Yang sulit adalah penjelasan tentang film Hotel Reverie-nya ini karena kurang dijelasin. Jadi saat ada perubahan cerita, karena awalnya Mimin gak paham, jadi Mimin gak ngerti bedanya di mana. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 7/10. Yang kedua adalah logika. Secara logika, teknologi semaju ini memiliki tingkat keamanan yang rendah, Mimin pikir aneh. Kimmy bisa bikin sistem secanggih ini tapi cuma bisa nyewa studio cuma 3 jam. Alasan Dorothy bisa mengingat masa lalunya juga gak masuk akal. Oke lah, Dorothy ingat masa lalunya seperti hubungannya dengan asistennya atau alasan kenapa ia bundir. Tapi bagaimana ia tahu koran yang memberitakan kematiannya? Artinya ini bukan ingatan melainkan sumber eksternal. Tapi tim Kimmy bilang kalau karakter Clara terinspirasi dari kisah hidup Dorothy yang artinya ini adalah ingatan. Mimin kurang suka dengan episode kali ini, jadi untuk logika Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Mimin gak nemu twist berarti di episode kali ini. Brandy udah pasti kejebak di simulasi walau akhirnya berhasil keluar. Ada beberapa masalah tapi gak ada yang benar-benar bikin Mimin kaget. Jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 5/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya bisa dibilang set ending. Brandy menjalin hubungan dengan Dorothy saat terjebak di simulasi beberapa bulan. Namun saat sistem direset, Dorothy tidak bisa mengingat apapun. Namun untungnya, Kimmy membuat model AI Dorothy saat casting. Dengan menggunakan telepon, Brandy dan Dorothy bisa berbicara lagi. Mimin lumayan suka endingnya, jadi untuk ending Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Episode kali ini punya cerita di dalam cerita. Hotel Reverie-nya ini tidak dijelaskan dengan detail sehingga saat ada perubahan cerita, Mimin gak punya reaksi. Secara konsep menarik, namun secara cerita, Mimin udah expect dan gak ada twist yang bikin Mimin kaget. Mimin pikir episode kali ini terlalu main aman dan gak seliar 2 episode sebelumnya. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating Black Mirror season 7 episode 3 adalah 6,6. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.